Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nistianingsi dengan NIM H5401221011. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi RStudio untuk melakukan analisis vektor autoregresif atau VAR. Tetapi sebelum melakukan analisis VAR dengan RStudio, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait VAR itu sendiri. Oke, jadi model vektor autoregresif atau VAR pertama kali diperkenalkan oleh Christopher Sims pada tahun 1980. Vektor autoregresif atau VAR adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menangkap hubungan linear antara beberapa variabel time series, di mana VAR ini memungkinkan lebih dari satu variabel dependen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam VAR, setiap variabel diprediksi tidak hanya oleh lag atau nilai masa lalu dari variabel itu sendiri, tetapi juga oleh lag dari semua variabel dalam sistem. Metode VAR sangat berguna khususnya dalam penggunaan variabel-variabel ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi di mana saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan menggunakan metode vektor autoregresif atau VAR, peneliti dan juga analis dapat memodelkan hubungan kompleks ini dan melakukan prediksi yang lebih akurat. Oke, berikut ini adalah konsep dasar dari VAR. Jadi model autoregresif adalah suatu model yang menggambarkan bahwa nilai dari proses saat ini atau ZT itu masih berhubungan dengan nilai atau data masa lalu. Pemodelan data time series dengan menggunakan vektor autoregresif adalah salah satu metode peramalan untuk data deret waktu multivariat yang sering digunakan karena mudah dan juga fleksibel jika dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, secara umum, model si vektor autoregresif atau VAR ini dapat ditulis dengan seperti ini. Oke, berikut ini adalah komponen utama dalam VAR, yaitu ada dua, ada variabel endogen dan juga lag. Variabel endogen adalah variabel yang diprediksi dalam model VAR, di mana semua variabel dalam sistem diperlakukan sebagai variabel endogen, yang berarti setiap variabel dipengaruhi oleh nilai masa lalu dari dirinya sendiri dan juga oleh nilai masa lalu dari variabel-variabel lain dalam sistem. Nah, lalu ada lag. Lag ini merujuk pada jumlah periode waktu sebelumnya yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel saat ini. Panjang lag yang dipilih dalam model VAR sangat mempengaruhi hasil model. Nah, untuk menentukan lag ini, menggunakan berbagai kriteria informasi untuk menentukan panjang lag yang optimal, yaitu yang pertama ada kriteria EKIK atau AIC, yaitu digunakan untuk memilih model yang meminimalkan informasi yang hilang. Lalu ada kriteria Schwartz atau BIC, dan juga ada kriteria Hannan-Quinn atau HAKI. Nah, berikut ini beberapa asumsi yang harus terpenuhi dalam metode VAR. Yang pertama ada stasionaritas, di mana variabel time series dalam model VAR ini harus stasioner. Nah, ada dua bentuk. Kalau misalnya dia stasioner di level, kalian bisa menggunakan dengan model VAR. Tetapi kalau dia stasioner di first different, maka kalian harus menggunakan VAR first different dengan syarat datanya itu tidak terkointegrasi. Lalu yang kedua, terlibat hubungan kausalitas antar variabel, yaitu uji Granger digunakan untuk menentukan apakah satu variabel time series dapat digunakan untuk memprediksi nilai masa depan dan variabel lainnya. Lalu yang ketiga, yaitu tidak ada autokorelasi residual. Yang keempat, normalitas residual, di mana residual dari model VAR ini harus terdistribusi secara normal. Lalu yang terakhir, yaitu tidak ada heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini dapat mengarah pada estimasi parameter yang tidak efisien dan tidak konsisten. Nah, berikut ini tahapan estimasi model VAR. Yang pertama, lakukan uji stasionaritas seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau misalnya stasioner pada level, bisa menggunakan model VAR, tetapi kalau stasioner pada first difference dan juga tidak terkointegrasi, bisa menggunakan VAR first difference. Lalu yang kedua, penentuan lag optimal. Yang ketiga, uji kausalitas Granger. Yang keempat, uji stabilitas Granger. Yang kelima, uji stabilitas VAR.
Yang keenam, uji kointegrasi. Yang ketujuh, estimasi VAR. Kedelapan, analisis IRF. Dan yang terakhir yaitu analisis FFID. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi RStudio untuk melakukan estimasi VAR. Oke, langkah awal yang akan kita lakukan untuk melakukan analisis VAR di RStudio adalah dengan mengaktifkan package-package yang diperlukan seperti ATSA, Stats, Vars, dan juga URCA. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman cukup tuliskan saja library dalam kurung nama package-package yang diperlukan. Nah, setelah selesai menuliskan package-package yang diperlukan, kalian bisa blok semuanya, lalu kita run. Nah, setelah selesai mengaktifkan package-package yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menginput data ke RStudio. Caranya yaitu dengan cara klik file, lalu pilih import dataset, lalu pilih yang from Excel. Nah, di sini kalian bisa browse saja data yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Itu menjadi data satu untuk memudahkan nantinya kita mengestimasi. Setelah itu kita import. Di sini sudah muncul untuk datanya itu sendiri, di mana terdapat dua variabel. Yang pertama ada suku bunga dan yang kedua ada inflasi. Di mana data suku bunga dan juga inflasi ini terdiri dari 132 observasi, di mana dimulai dari tahun 2014 bulan 1 sampai Desember tahun 2024. Oke. Setelah selesai memasukkan datanya, langkah selanjutnya adalah kita akan set data yang baru ini ke dalam objek time series dengan menggunakan fungsi TS. Nah, TS ini ada di dalam package yang namanya stats. Nah, untuk set data menjadi time series ini bisa kita tuliskan dengan TS dalam kurung data 1, start 2014. Nah, kenapa startnya 2014? Karena data yang saya punya itu dimulai dari tahun 2014. Jadi untuk startnya ini menyesuaikan dengan data awal yang kalian punya. Lalu koma, frekuensinya 12. Nah, kenapa 12? Karena data yang saya punya ini bulanan. Jadi untuk frekuensinya itu adalah 12. Nah, jangan lupa dikasih nama. Di sini saya memberi namanya TS data. Setelah itu kita run. Nah, untuk melihat datanya, teman-teman bisa tuliskan saja view dalam kurung TS data. Lalu di run. Nah, di sini sudah muncul untuk TS datanya. Dan selanjutnya, kita akan lihat terlebih dahulu plot dari semua variabel yang kita punya. Nah, untuk melihat plot dari semua variabel, bisa tuliskan saja dengan plot dalam kurung nama variabel yang sudah kita set menjadi data time series, yaitu test data tadi. Jadi, plot dalam kurung test data, lalu kita run. Jadi, di sini sudah muncul untuk hasilnya, di mana TS data ini membuat dua variabel, yaitu ada suku bunga dan juga inflasi. Nah, dari plot ini terlihat bahwa kedua variabel ini sudah stasioner di level, di mana ditunjukkan dengan ratanya atau mean yang konstan dan juga variasinya yang konstan. Untuk memastikan secara pasti kestasioneran datanya, kita akan lakukan uji stationaritas dengan menggunakan ADF. Nah, tetapi sebelum kita melakukan uji ADF untuk masing-masing variabel, kita perlu memisahkan variabel-variabel yang ada di dalam data yang kita punya terlebih dahulu. Nah, kenapa sih perlu dipisahkan? Karena kalau misalnya tidak dipisahkan, nanti akan terjadi error. Jadi kita perlu memisahkan variabel-variabel yang ada di dalam TS data ini. Nah, untuk memisahkan variabel-variabel tersebut, teman-teman bisa tuliskan saja dengan TS data, kurung siku, koma, nama variabelnya yaitu SK. Nah, nama variabel ini disesuaikan dengan nama variabel yang ada di TS data ya, teman-teman. Lalu, jangan lupa dikasih nama. Di sini saya memberi namanya yaitu SK atau suku bunga. Lalu dilanjut dengan inflasi, yaitu sama dengan TS data, kurung siku, koma, inflasi. Nah, setelah selesai dituliskan, kita blok keduanya dan kita run.
Oke, di sini sudah terlihat untuk variabel inflasi dan juga suku bunga. Selanjutnya kita akan lakukan uji stasionaritas dengan menggunakan fungsi ADF test. Nah, di sini teman-teman tuliskan saja ADF titik test, terus dituliskan nama variabelnya tadi kan suku bunga sama inflasi. Jadi ADF titik test dalam kurung SK dan juga ADF titik test dari si inflasi. Kalian blok keduanya dan kita run. Di sini sudah muncul hasilnya. Kita lihat dari variabel suku bunga terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa pada tiga tipe uji ADF, bahwa sebagian besar sudah stasioner pada level di mana ditunjukkan dengan p-value-nya yang kurang dari 0,05. Lanjut kita akan lihat dari si variabel inflasi. Nah, untuk variabel inflasi juga sama, di mana berbagai variasi ini menunjukkan bahwa variabel inflasi ini dia sudah stasioner pada level ditunjukkan dengan p-value-nya yang kurang dari 0,05. Nah, karena datanya ini menunjukkan stasioner di level, maka selanjutnya kita dapat melakukan analisis VAR dan tidak perlu melakukan uji kointegrasi. Kemudian langkah selanjutnya dalam analisis VAR adalah menentukan lag optimum. Nah, di mana terdapat dalam package yang bernama Urchat tadi yang sudah kita aktifkan sebelumnya. Nah, untuk menentukan lag optimalnya bisa dituliskan saja di script yaitu var select dalam kurung TS data, lag maksimum 10. Nah, dengan fungsi var select dr ini, kita mengevaluasi berbagai lag dari 1 hingga 10 berdasarkan 4 kriteria, yaitu ada AIC, HQ, SC, dan juga FPE-nya. Nah, ini hasilnya menunjukkan bahwa AIC dan juga FPE-nya ini merekomendasikan leg 2 sebagai yang paling optimal. Sementara si HQ dan juga ST-nya ini dia bersama-sama memilih leg 1. Nah, karena tidak ada mayoritas yang mutlak, kita bisa memilih leg kedua berdasarkan pertimbangan dari AIC dan juga FPE-nya yang lebih fokus pada performa prediksi. Oke, setelah kita menemukan leg optimal, langkah selanjutnya adalah mengecek stabilitas model VAR-nya. Nah, sebelum mengecek stabilitas model VAR, kita perlu membuat model VAR terlebih dahulu. Nah, caranya untuk membuat model VAR itu, teman-teman bisa tuliskan saja VAR dalam kurung TS data, koma. Nah, P ini merupakan leg optimalnya. Tadi kan leg optimalnya 2 ya. Jadi, P-nya itu 2 dengan type-nya itu konstan. Nah, jangan lupa juga kalian beri nama. Di sini saya beri nama menjadi var. Setelah itu kita run. Setelah kita memiliki model var-nya, langkah selanjutnya kita akan lakukan uji stabilitas dengan menggunakan fungsi roots. Nah, caranya teman-teman tuliskan saja roots dalam kurung nama model var sebelumnya yang var ini, lalu bisa kalian run saja. Di sini sudah terlihat untuk hasilnya, di mana menunjukkan bahwa seluruh akar karakteristik berada di dalam lingkaran satuan dengan nilainya ini di bawah 1. Nah, hal ini berarti model var yang kita bangun ini stabil, sehingga hasil analisis ke depannya itu akan valid. Oke, setelah kita menguji stabilitasnya dan hasilnya itu stabil, langkah selanjutnya kita akan lakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan fungsi arch test. Nah, uji si heteroskedastisitas ini bertujuan untuk melihat apakah ada gejala heteroskedastisitas efek dalam residual model. Nah, hasil pengujian ini penting untuk memastikan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi sebelum melanjutkan ke analisis lanjutan seperti impuls respon ataupun forecast. Nah, di sini bisa kalian langsung run saja. Nah, hasilnya ini menunjukkan nilai Q-square yaitu 38,544 dengan derajat kebebasannya itu 45 dan juga p-value-nya sebesar 0,7405. Karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak H0
yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada residual model, atau dengan kata lain, si modelnya ini dia bersifat homoskedastisitas. Oke, setelah kita lakukan uji heteroskedastisitas, selanjutnya kita akan lakukan uji autokorelasi dengan fungsi serialitas. Nah, eh, langsung kalian run saja, yaitu serial titik tes dari si model var-nya. Oke, di sini untuk hasilnya sudah muncul, di mana menunjukkan bahwa C-square-nya itu 65,99 dengan DF-nya 56 dan juga P-value-nya 0,1695. Nah, karena P-value-nya juga sama, dia lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi signifikan pada residual. Dengan demikian, model VAR ini telah memenuhi asumsi dasar. Oke, setelah memenuhi asumsi dasarnya, selanjutnya kita akan lakukan uji kausalitas Granger. Nah, di sini saya memisahkan antara si suku bunga dan juga inflasi. Nah, di sini kita mulai dari si suku bunga, bisa dituliskan saja causality dalam kurung var, koma, kaus sama dengan si variabel suku bunganya. Lalu kita run. Di sini sudah muncul untuk hasilnya, di mana menunjukkan bahwa nilai si F-testnya ini sebesar 2,3191 dengan p-value-nya 0,1005. Nah, p-value-nya ini kan lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak hipotesis 0, yang berarti suku bunga ini tidak memiliki hubungan saling mempengaruhi dengan inflasi. Selanjutnya, kita akan lihat causality dari si inflasinya itu sendiri. Sama seperti si suku bunga sebelumnya, bisa dituliskan saja causality dalam kurung var, cause sama dengan inflasi, lalu di run. Dari sini sudah terlihat untuk hasilnya, di mana FPS ini sebesar 0,88495 dengan value-nya 0,414, yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini juga menunjukkan bahwa si inflasi juga tidak mempengaruhi suku bunga. Nah, selain itu, uji kausalitas instan juga dilakukan. Dan untuk kedua arah, p-value-nya ini sebesar 0,33928, sama ya antara si suku bunga dan juga inflasi, yang menunjukkan tidak ada hubungan kausal langsung secara simultan antara inflasi dan juga suku bunga. Dengan demikian, berdasarkan model VAR yang digunakan, tidak terdapat hubungan kausalitas Granger maupun instan antara si inflasi dan juga suku bunga dalam data ini. Ya, setelah kita lakukan uji kausalitas Granger, selanjutnya kita akan lihat IRF dari si data yang kita punya. Nah, fungsinya ini bisa dituliskan saja dengan IRF dalam kurung var, and ahead. And ahead ini saya masukkan 60. Dan jangan lupa diberi nama, misal IRF. Dan jangan lupa juga dituliskan plot IRF-nya, karena kita akan lihat plot dari si IRF-nya. Lalu kita blok keduanya, dan kita run. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya. Di sini kita besarkan dulu. Yang pertama, kita akan lihat dari si orthogonal impulse response from SK-nya ini atau suku bunganya ini. Nah, terlihat bahwa ketika terjadi kejutan atau shock pada si suku bunga, respon terhadap variabel suku bunganya ini meningkat tajam di awal dan kemudian menurun secara bertahap hingga stabil mendekati nol, menandakan bahwa efek dari shock tersebut tuh bersifat sementara dan akan mereda dalam beberapa periode ke depan. Sementara itu, kita lihat dari respon inflasi terhadap kejutan pada suku bunga sangat kecil dan juga cenderung datar sepanjang periode, serta berada dalam batas interval kepercayaan 95%, yang menunjukkan bahwa shock pada suku bunga ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap inflasi. Hasil ini juga sejalan dengan uji kausalitas Granger yang sebelumnya, yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan sebab akibat antara suku bunga dan juga inflasi. Nah, ini kan baru dari si
shock suku bunganya. Selanjutnya kita akan lihat dari shock inflasinya. Nah, untuk melihat plotnya, teman-teman bisa akan saja yang plot IRR ini. Nah, di sini sudah muncul untuk orthogonal impulse response from dari si INF-nya. Nah, dari gambar ini tuh menampilkan respon dari impulse ortogonal dari variabel inflasi terhadap dirinya sendiri, si inflasi, dan juga terhadap suku bunga. Nah, ketika terjadi kejutan atau shock pada inflasi, suku bunga ini menunjukkan reaksi positif yang signifikan pada periode awal. Namun, efek tersebut bersifat sementara dan mereda kembali menuju nol dalam beberapa periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejutan pada inflasi dapat memengaruhi suku bunga dalam jangka pendek. Namun, pengaruh tersebut tidak bertahan lama. Sementara itu, inflasi menunjukkan respon positif terhadap kejutan dirinya sendiri, kemudian kembali stabil setelah beberapa periode. Secara keseluruhan, grafik ini itu menggambarkan bahwa inflasi memiliki pengaruh awal terhadap suku bunga, meskipun hasil ini belum tentu signifikan secara statistik jika tidak melewati batas interval kepercayaan 95%. Oke. Setelah kita melihat plot dari IRF-nya, selanjutnya kita akan lihat plot dari si FFPD-nya. Nah, untuk melihat plot dari FFPD bisa dituliskan saja fungsinya yaitu FFPD dalam kurung var, and ahead sama dengan 60. Lalu jangan lupa diberi nama yaitu misal FFPD dan jangan lupa juga dituliskan plotnya. Plot dari si FFPD-nya, kita blok keduanya dan kita run. Oke, di sini sudah terlihat untuk grafiknya ini, di mana ada FFPD for suku bunga dan juga FFPD dari uh, si inflasinya. Kita lihat dari si FFPD for suku bunganya, di mana terlihat bahwa hampir seluruh variasi guncangan suku bunga itu paling besar dipengaruhi oleh suku bunganya itu sendiri dengan proporsi mendekati 100%, baru kemudian dipengaruhi oleh si inflasi. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa suku bunga sangat dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri dan pengaruh inflasi terhadap variasi suku bunga tergolong sangat kecil. Lalu kita lihat dari si FFPD for inflasinya, di sini terlihat bahwa variasi guncangan inflasi sebagian besar ini dipengaruhi oleh si inflasinya itu sendiri, baru kemudian dipengaruhi oleh si suku bunga, terutama pada periode-periode awal. Nah, hal itu mengindikasikan bahwa inflasi juga bersifat endogen, meskipun ada pengaruh kecil dari suku bunga. Oke, sekian tutorial penggunaan aplikasi RStudio untuk melakukan estimasi model VAR dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.